Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan ibadah Ramadan di masa pandemi. Ada 11 poin utamanya mengenai pelaksanaan ibadah sholat di masjid, buka puasa, serta mengenai sholat Idul Fitri. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Zainud, selamat siang. Selamat siang, Mas Karin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zainud, ini terkait dengan 11 poin panduan ibadah di masa pandemi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ini tercatat salah satunya ini aturan mengenai berbuka puasa yang diperbolehkan, namun harus mematuhi protokol kesehatan dan pembatasannya dilakukan untuk 50% kehadiran. Nah, ini pengawasannya akan seperti apa nanti, Pak Wakil Menteri? Iya, pastinya kami berharap bahwa semua stakeholder terkait juga masalah berkaitan dengan penyaji restoran dan juga masyarakat ikut mendukung terkait dengan terbitnya surat edaran Menteri Agama nomor 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah di bulan Ramadan, ya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Kevin, diperbolehkan untuk buka puasa bersama, tapi tetap harus menerapkan pertama protokol kesehatan, yang kedua pembatasan terhadap siapa yang diundang, dan itu diperbolehkan 50% ya dari kapasitas yang ada. Siapa yang mengawasi, saya kira semuanya ya, kami tidak bisa menjangkau sampai sejauh itu, tapi semua pihak, utamanya yang terkait dengan penyaji restoran dan juga mal dan sebagainya, itu harus ikut menjaga pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik. Baik, Pak Zainud, untuk mengawasi juga mengenai pelaksanaan ibadah di masjid dan musola, ya, ini juga harus dilakukan disinfeksi secara teratur dan juga harus menerapkan prokes. Nah, ini mungkin dari Kementerian Agama ada imbauan maupun instruksi, Pak Wakil Menteri, ini penerapan dan supaya kemudian semua masjid dan juga musola ini betul-betul sudah didisinfeksi, itu bagaimana caranya nanti, Pak Wakil Menteri? Ya, salah satu juga yang diperbolehkan adalah ibadah di masjid secara berjamaah, apakah itu sholat tarawih berjamaah, ya, kemudian tadarusan, mungkin juga ada penyelenggaraan peringatan nuzul Quran dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, tapi sekali lagi harus dipastikan pelaksanaan protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik. Itu kami juga di dalam surat panduan itu meminta kepada pengurus masjid, musola, ya, untuk menunjuk petugas keamanan yang ditugasi secara khusus dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Petugas keamanan atau panitia ini harus misalnya menyiapkan pada aspek pra pelaksanaannya, yaitu harus misalnya disiapkan hand sanitizer, kemudian alat untuk pengukur suhu tubuh, ya, kemudian bagaimana menjaga jarak, ya, setiap jemaah satu dengan jemaah yang lain, ya. Juga ketika pada waktu pelaksanaan ibadah itu juga harus dijaga, ya, pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah setelah kegiatan ibadah itu juga harus dibersihkan kembali melalui desinfektan yang itu secara rutin dilakukan. Baik, Pak Zainud, apakah ini artinya nanti Masjid Istiqlal akan menggelar sholat tarawih dan sholat Idul Fitri? Kalau menurut aturan surat edaran Menteri Agama ini boleh, ya, boleh untuk diselenggarakan. Tapi kembali kepada kebijakan pengurus masjid masing-masing, apakah dia membuka atau tidak untuk penyelenggaraan ibadah selama bulan suci Ramadan.
Baik, Pak Zainud, ini berkaitan dengan umroh, Pak Wakil Menteri. Ini Arab Saudi baru saja mengeluarkan aturan bahwa hanya yang sudah mendapatkan vaksin yang boleh melakukan ibadah umroh. Nah, ini tanggapan dari Kementerian Agama seperti apa, Pak Zainud? Yang pasti kami mendukung kebijakan pemerintah Arab untuk memberikan ketentuan bagi calon jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh ya. Dan saya kira itu sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan secara internasional ya. Ini juga dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada calon jemaah umroh itu sendiri. Jadi kami dari pemerintah Indonesia sangat mendukung ketentuan terkait dengan harus divaksin para calon jemaah umroh itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat siang Pak Zainud.